Pengacara di Bone tewas ditembak. Polisi akan segera tahan 3 tersangka pemilik skincare berbahaya. Kurir paket cabuli remaja 14 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba pemirsa. Semoga hari ini kita terhindar dari tindak kriminal. Selama 30 menit ke depan, kita akan menyaksikan rangkuman berita kriminal dari berbagai penjuru tanah air. Bersama saya, Yusuf Alfaresi, inilah Rahasia. Kita awali dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Polisi akhirnya mampu mengungkap fakta baru. Senjata yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban, seorang pengacara, Rudi Ngani, ternyata senjata senapan angin yang marak dijual bebas di pasaran. Namun saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan proyektil berukuran 8 mm. Pengacara bernama Rudi S. Gani di Desa Patuku Limpo, Bone, Sulawesi Selatan tewas di malam pergantian tahun usai ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK. Korban tewas dengan luka pada bagian wajah. Insiden berawal saat korban dan keluarganya makan malam merayakan pergantian tahun. Tiba-tiba terdengar suara letusan tembakan. Seluruh keluarga terkejut mendapati korban tersungkur dengan beberapa luka tembakan. Dan dibawa ke puskesmas dan diperiksa di puskesmas Lapari aja, ternyata korban mengalami luka tembak di bawah mata kanannya. Sejauh ini pelaku ada yang diketahui atau gimana? Kasus ini masih dalam didik dan atau kami masih mengupayakan kasus ini untuk mengungkap. Sementara kakak korban menyebut sebelum insiden terjadi, keluarga melihat sebuah kendaraan mencurigakan di depan rumahnya. Pasca kejadian penembakan, diketahui kendaraan tersebut ikut meninggalkan lokasi. Menurut pihak keluarga, korban tengah menangani sengketa lahan. Ada mobil di luar, parkir 2 kan. Oh, di dekat rumahnya sih pada mobil. Ada parkir 2 mobil di mobil, termasuk mobilnya si korban. Kan namanya pengacara, banyak kasus dia tangani, Pak. Terakhir kasus apa yang kita tahu dia tangani? Kasus-kasus sengketa tanah. Polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk sosok pelaku yang masih diburu. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya dan Muhammad Nur Bone melaporkan. Aksi penyergapan salah seorang pelaku penggelapan mobil rental di rest area tol Jakarta Merak berujung maut. Korban yang awalnya menangkap pelaku akhirnya merengan nyawa setelah rekan pelaku datang dan menghabisi nyawa korban dengan menggunakan senjata api. Maling mobil! Milik penyewaan mobil dan rekan-rekannya yang terus mengejar akhirnya menangkap pelaku penggelapan mobil oranye di depan sebuah minimarket di area kilometer 65 tol Jakarta Merak. Merasa kesal saat menangkap pelaku, situasi pun memanas saat pelaku mencoba untuk melarikan diri. Pelaku yang ternyata tidak sendiri dibantu 2 rekannya yang mengendarai mobil minibus dan membawa senjata api. Maling mobil! Situasi pun semakin mencekam saat komplotan pelaku melepaskan tembakan. Maling mobil! Korban pun membawa kedua rekannya yang terkena tembakan ke RSUD Raja Tangerang, Banten. Naas, salah satu korban meninggal dunia akibat tembakan di bagian dada dan tangannya. Sementara satu korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya korban mengaku pengejaran pelaku sudah berlangsung dari Pandeglang menuju Labuan. Pada pelaku
itu ternyata mobil sudah berpindah tangan, bukan dengan Ajat Sudrajat lagi. Jadi dia kabur. Ternyata dia dibuntuti satu mobil. Jadi dia ada satu pengawal ya, mobil Sigra hitam itu dari arah Jalan Pantai Carita sampai Walang Anyar. Nah, selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyar itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyar. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cinangka menegaskan tidak pernah melakukan penolakan dalam kasus ini. Hanya saja pada saat korban melapor, pemimpin akan mengeluarkan laporan dengan catatan beberapa dokumen. Hingga saat ini Satreskrim Polresta Tangerang melakukan penyidikan masih mengajukan dari Kabupaten Tangerang. Aksi heroik dilakukan salah seorang polisi saat menyelamatkan salah seorang pengunjung yang hampir tenggelam di pantai Pangandaran, Jawa Barat. Beruntung nyawa korban mampu diselamatkan. Namun polisi berhati mulia tersebut akhirnya meninggal dunia. Pelajar Safina Azahra, warga Salawu, Tasikmalaya, tenggelam dan terseret arus ombak hingga 40 meter ke tengah laut di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat. Mengetahui peristiwa tersebut, Bribka Anditya Munartono yang tengah berwisata dengan keluarganya terjun ke laut untuk menyelamatkan korban. Dibantu nelayan, tubuh korban berhasil dievakuasi ke darat, namun nahas Bribka Anditya justru sempat tenggelam di gulung ombak. Tubuh Bribka Anditya kemudian ditemukan dalam keadaan kritis oleh rekan-rekannya. Anggota Polsek Pageragang ini meninggal saat dievakuasi menuju RSUD Pandega, Pangandaran. Betul, saya saat tenggelam di pantai Pangandaran, saya diselamatkan oleh orang tersebut. Dan orang tersebut yang menyelamatkan saya telah meninggal. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada orang tersebut yang telah menyelamatkan saya. Akibat kelelahan, Bribka Anditya dan Ananda Sepina Azahra dilakukan pertolongan pertama oleh petugas Satpol Air Polres Pangandaran dan Balawista, dibantu juga oleh petugas lainnya. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pandega, Pangandaran. Bribka Anditya wafat di perjalanan menuju rumah sakit. Kini jasad Bribka Anditya Munartono telah dimakamkan di kampung halamannya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Haramdiansyah, Anyus melaporkan. Terjatuh saat latihan, seorang pemain skateboard di Brebes, Jawa Tengah akhirnya merengan nyawa. Polisi yang tiba di lokasi kejadian akhirnya menutup tempat latihan tersebut. Bagus Santoso, pemain skateboard berusia 35 tahun asal Tangerang, Banten ini ditemukan tewas di pinggir lintasan skateboard di Komplek Gedung Olahraga Sasaran Adikarsa, Kota Brebes, Jawa Tengah, Kamis siang. Tim Inafis Polres Brebes yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke ruang jenazah RSUD Brebes. Polisi menduga kematian korban akibat terjatuh saat tengah latihan skateboard bersama dua orang temannya. Namun saat kejadian, dua rekannya yang lain sudah pergi meninggalkan lokasi. Mainan sendiri di situ. Tahu-tahu menurut keterangan dari saksi yang melihat itu jatuh. Ya, jatuh. Tetapi untuk kita lihat, untuk lintasan skateboard itu sebenarnya sudah nggak layak. Karena ini sudah rusak, sudah bergelombang. Menurut saya sementara ini untuk lintasan skateboard
itu ditutup dulu. Demikian. Menurut polisi, lintasan skateboard yang digunakan tidak layak dan berlubang. Untuk sementara waktu, polisi menutup lintasan skateboard di gor tersebut. Dari Brebes, Jawa Tengah, Iban iNews melaporkan. 3 tersangka owner pemilik kosmetik beracun akan ditahan. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia. Setelah mendapat kecaman dan sorotan publik, akhirnya polisi akan menahan 3 tersangka owner skincare beracun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Langkah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setelah selama ini ketiga tersangka tersebut sama sekali tidak ditahan. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan akan melakukan penahanan terhadap 3 tersangka. Masing-masing merupakan owner dari skincare dari Mirahayati, yaitu MH alias Mirahayati, owner kosmetik Feni France MS alias Mustajir Dengsila yang juga suami Feni France, serta owner RG Glow As alias Agus Salim. Sebelumnya 3 orang ini sudah ditetapkan tersangka sejak bulan September 2024. Namun hingga akhir tahun 2024 mereka belum dilakukan penahanan. Kapolda Sulsel Irjen Poldudiawan menegaskan alasan penyidik belum menahan para tersangka ini karena salah satu di antara mereka dalam kondisi sakit dan hamil. Namun, langkah penahanan tetap akan dilakukan untuk mengantisipasi risiko pelarian oleh para tersangka. Nanti kalau kira-kira sudah ada kemungkinan sudah berapa kali petunjuk dan dipenuhi, terus ada indikasi mungkin dosa, pasti kan saya tahan. Semua saya tahan. Saya percayakan pada DIN, pasti akan kita tahan. Jadi rekan-rekan media tidak usah khawatir. Ini semuanya terbuka. Ya. Cuma kita juga harus memperhatikan kondisi kesehatan dari ini. Kalau saya tahan sakit ya, kita nanti ada namanya dibantarkan berdasarkan laporan dari dokter. Selain itu, berkas perkara ketiga tersangka telah dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Meskipun masih ada kemungkinan berkas tersebut akan dilengkapi, tantangan dalam proses hukum ini seperti kemungkinan adanya bolak-balik berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya akhirnya dipecat. Sanksi ini diberikan setelah pihak Propam Polda Metro Jaya menemukan bukti-bukti otentik keterlibatan pelaku dalam kasus dugaan pemerasan warga negara asing asal Malaysia. Dua oknum polisi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat untuk kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar di Divisi Propam Polri. Sementara itu, pelaksanaan sidang etik untuk oknum polisi M masih terus berjalan dan akan kembali digelar Kamis. Ya, sidang etik kemarin berjalan mulai dari jam 11 tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari hampir jam 4 pagi. Ya, dengan sidang untuk Direktur Narkoba, untuk Kasubdit sama untuk Kanit. Direktur sama Kadinnya sudah diputus PDDH dan mereka mengajukan banding. Ya, untuk Kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Pelaksanaan sidang etik sudah dilakukan terhadap 3 terduga pelanggar berinisial D, Y, dan M. Ketiga oknum polisi tersebut disidang secara terpisah oleh 3 majelis komisi kode etik profesi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pencuri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akhirnya diringkus aparat kepolisian kendati pelaku
berusaha bersembunyi di dalam sebuah lemari, namun aksi tersebut sama sekali tidak mampu menyelamatkannya. Reskrim Polsek Bonto Marano dan Reskrim Polsek Somba Opu menggerebek rumah AG 33 tahun pelaku curanmor di Desa Bolong Palakla, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat bersembunyi di lemari, sementara istri pelaku mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Petugas pun menggeledah rumah dan meringkus pelaku. Polisi juga membawa barang bukti sepeda motor hasil kejahatan ke Mapolsek Somba Opu. Aksi pencurian terjadi pada November 2024 lalu. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Bulan lalu kita sudah melakukan beberapa pengecekan ke rumah bersangkutan, tapi malam ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah kembali di wilayah Kecamatan Bonto Marano. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari Bonto Marano melakukan tindakan ini. Jadi pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Somba Opu dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukman, Ainus melaporkan. Bagi orang tua, tetaplah waspada dan berhati-hati dalam menjaga si buah hati. Di Mojokerto, Jawa Timur, murid kelas 2 SD tewas tersengat listrik saat sedang bermain bola. Duka menyelimuti kediaman Pak Sutri Satria dan Lia yang harus kehilangan anak pertamanya AP 8 tahun yang tewas tersengat listrik tiang penerang jalan umum di Magarsari, Mojokerto. Saat kejadian, warga sempat membawa korban ke rumah sakit Hasanah. Namun naas, nyawanya tak terselamatkan. Saat kejadian, korban bersama teman-temannya tengah bermain bola saat hujan lebat. Saat bola masuk ke saluran air, korban bermaksud mengambilnya. Namun karena tangannya tak sengaja memegang tiang penerang jalan umum, ia langsung tersetrum. Tanpa sengaja menyentuh tiang listrik. Nggak tahu tiang listrik itu ada muatan setrumnya. Dan anak itu lemas, sempat melepas tangannya dari tiang listrik, lemas. Ada satu warga yang tahu, langsung dibawa ke rumah sakit Hasanah. Sekitar 17.30 dinyatakan meninggal. Usai kejadian, polisi ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Hasilnya, polisi masih mendapatkan aliran listrik di tiang PJU dan adanya komponen listrik yang terbuka yang dinilai membahayakan. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Kurir paket cabuli remaja putri usia 14 tahun. Jangan kemana-mana, tetap di program Rahasia. Di Cimahi, Jawa Barat, seorang pengantar paket atau kurir tega melakukan aksi tidak senonoh terhadap remaja putri usia 14 tahun. Aksi bejat tersebut dilakukan pelaku setelah berhasil membujuk korban masuk ke sebuah kamar hotel. Aparat Reserse Kriminal Polres Cimahi menangkap MA, pria 26 tahun asal Jakarta atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang pelajar 14 tahun asal Cimahi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku dilakukan di salah satu hotel di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Aksi pelaku terungkap usai orang tua korban melapor polisi karena korban tak kunjung pulang ke rumah. Peristiwa berawal saat pelaku dan korban berkenalan melalui grup pesan singkat. Setelah rutin berkomunikasi, pelaku lalu nekat mendatangi dan menjemput korban di kota Cimahi. Modus pelaku membujuk rayu hingga korban tak kuasa menolak dan terjadilah persetubuhan. Pelaku mengiming-iming korban berjanji untuk menikahi, ya. Kemudian terbuai korbannya, ya. Kemudian terjadilah perbuatan tersebut. Kini pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Wono, iNews melaporkan.
Berhati-hatilah dalam menjalin hubungan asmara. Di Pekanbaru Riau, sepasang kekasih akhirnya berurusan dengan polisi setelah terbukti membuang bayi hasil hubungan gelap mereka. Dalam rekaman CCTV, terlihat pasangan kekasih membuang bayinya di depan sebuah sekolah dasar Al-Madinah, Jalan Ampi, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Bayi malang tersebut baru saja dilahirkan oleh tersangka RF di rumah kosnya yang tak jauh dari sekolah tersebut. Warga menemukan bayi berjenis kelamin perempuan ini dan menyerahkannya ke sebuah klinik kesehatan untuk dirawat. Polisi akhirnya menangkap kedua pelaku, pasangan kekasih MFP, karyawan swalayan, dan RP, seorang mahasiswa. Modusnya, pelaku membuang bayi dan memasukkannya ke dalam kotak kardus dan meletakkannya di sebuah sekolah. Tersangka mengaku bahwa bayi tersebut adalah anak hasil hubungan di luar nikah. Mereka nekat membuang bayi tersebut karena takut dan malu perbuatannya diketahui oleh orang tuanya. Polisi menyita barang bukti satu helai spray, pakaian tersangka perempuan saat melahirkan, dan sebuah gunting yang digunakan untuk memotong plasenta. Motif dari tersangka yang melakukan bom bayi ini ya, karena malu dia mempunyai anak hasil luar nikah, ya. Tambah lagi dari pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab atas kehadiran anaknya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Di Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal Ayus melaporkan. Sudah jatuh akhirnya tertimpa tangga pula. Seperti inilah yang dialami seorang pria di Malang, Jawa Timur. Ditinggal istri, pelaku yang depresi malah merusak 3 taman di kota tempat tinggalnya. Aksi ini pun akhirnya berujung penjara. Layaknya kesatria berkuda yang gelap mata, pria berkendara sepeda motor ini dengan sengaja merusak lampu taman di 3 lokasi di Malang, Jawa Timur. Selain merusak lampu Taman Galunggung, pelaku juga menyasar lampu Taman Ijen dan Taman Langsep dalam semalam. Aksi pelaku kemudian dilaporkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Tepat malam Tahun Baru, pelaku dibekuk polisi di sekitar Jalan Wilis. Saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga mengakibatkan seorang polwan terluka. Polisi tidak hanya menangkap pria berusia 40 tahun warga Sukun, tapi juga menyita sepeda motor yang digunakan pelaku saat pengerusakan. Pada polisi, pelaku mengaku frustrasi karena sudah 3 hari ditinggal istri dan tak kunjung mendapat pekerjaan. Motif yang sudah kami dalami, ya tersangka merasa frustasi karena sudah lama mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan, dan ada motif lain yaitu sudah 3 hari mencari istrinya dan sampai saat ini masih belum mengetahui keberadaan dari istrinya. Pelaku dijerat pasal 406 KUHP dengan ancaman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Sementara akibat ulah pelaku, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengalami kerugian 25 juta rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Belasan warga Cianjur, Jawa Barat akhirnya dirawat di rumah sakit setempat. Warga tersebut diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi susu kambing. Belasan warga Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat dilarikan ke UGD RSUD Sayang, Cianjur karena diduga keracunan. Para korban yang didominasi anak-anak ini diketahui minum susu kambing yang sudah disembelih dalam acara akikah salah satu warga. Usai minum susu tersebut, selang beberapa jam, para korban mengaku pusing, sakit perut hingga muntah dan diare. Penyebabnya yaitu mereka menyembelih kambing. Ya, kemudian kambing itu susunya besar, diminum, diperas, diminum susunya. Nah, kemudian ternyata itu jam 5 sore tadi, tak lama kemudian muntah-muntah, terus mual-mual,
dan ada yang pingsan segala, makanya langsung dibawa ke rumah sakit. Keracunan sendiri ini berapa orang Pak kira-kira? Belum bisa ditentukan ya. Yang baru masuk tuh 12, katanya menurut informasi masih ada 20. Kemungkinan berarti akan bertambah Pak ya? Ya kemungkinan kalau emang iya banyak, ya pasti bertambah. Belasan korban masih mendapat perawatan intensif. Sementara pihak desa mengimbau warga agar tidak sembarangan mengkonsumsi makanan dan minuman. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Berita dari Cianjur, Jawa Barat tadi menjadi akhir perjumpaan kita di program Rahasia kali ini. Jangan Ki melanggar hukum, sebab jika tertangkap, pedis hidup dalam penjara. Saya Yusuf Alfaresi, salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.